Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YBMD YouTube channel, hari ini kebetulan Oma sedang silaturahmi kepada salah satu mualaf kami, yaitu dengan Daniel ya. Jadi ini adalah perumahan BTN kalau tidak salah ya. Tolong dilihat ini. Kebetulan komplek di sini banyak sekali anggota kita. Subhanallah. Jadi Daniel ini adalah salah satu mualaf dari Korwil Bingin Banjah, di mana dia sangat pekerja keras, masih muda, pekerja keras, kemudian dia mau bikin usaha, kemudian jual beli motor, dia punya sel dan sebagainya, gimana usahanya untuk membangun rumah tangga yang lebih baik. Nah, ini suatu contoh bahwa semua anak muda ya, atau enggak siapa saja, Allah itu kan selalu bilang, barang siapa yang bertakwa dan sungguh-sungguh, insya Allah dia akan mendapat rezeki yang diharapkannya. Jadi dalam hal ini saya ingin tahu tuh kiatnya, bagaimana perjuangannya beliau nih, Daniel ini, hingga semudah ini pun sudah punya usaha sendiri, sudah bisa mandiri, sudah bisa beli rumah, bahkan beli mobil. Nah, itu suatu hal yang sangat inspiratif ya. Jadi kepada mualaf-mualaf yang lain bisa melihat nih contoh-contoh bagaimana cara bekerja keras, bagaimana cara smart work, bukan hanya hard work gitu. Oleh karena itu kita ikuti rumahnya ya. Ini dia. Assalamualaikum. Nah, ini dah ternyata ada. Ini dia rumahnya Bang Daniel. Assalamualaikum sayang. Nah, ini beliau nih. Jadi ini kebetulan ada istrinya juga ya. Nanti kita akan bincang-bincang pemirsa. Kita pengen tahu nih kiat-kiat apa sih semudah ini dia sudah bekerja keras dan sudah mempunyai penghasilan yang lumayan pada prinsipnya. Baiklah, kita let's go. Oke. Baiklah pemirsa nih. Sekarang Oma sudah duduk di kediaman Pak Daniel. Nah, kebetulan ini salah satu mualaf dan satu-satunya pria, maksudnya satu mualaf laki-laki yang ada di Bingin Banjah, Korwil Bingin Banjah. Memang pada prinsipnya YBMD ini kebanyakan mualafah. Jadi persentasenya itu 90% banyaknya mualafah daripada mualaf. Mualaf itu untuk laki-laki sebetulnya. Kalau mualafah itu untuk perempuan. Namun kita ribet ya, jadi kita bilang mualaf. Yayasan Bali Mualaf Development. Doesn't matter. Yang paling penting kita saat ini sudah ketemu nih seorang Daniel yang Oma ingin tahu bagaimana sih perjuangannya ya, mempersunting seorang wanita yang dicintai seorang muslimah. Bagaimana sih ceritanya sampai beliau tuh hijrah ke dalam agama Allah. Itu paling penting nih. Nah, apakah ada hal-hal yang mungkin kesulitan-kesulitan yang sifatnya pribadi atau hal yang lain, kita ingin dengar semua cerita. Oleh karena itu makanya kita mempunyai konten yang disebut dengan The Real Story of Mualaf. This is the real story. Jadi ini benar-benar cerita yang nyata bagaimana kehidupan para mualaf-mualafah di Bali. Baiklah, kita berkenalan dengan beliau, yaitu bintang tamu kita adalah Mr. Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin, Oma udah tahu namanya Daniel, tapi kalau nama Daniel itu orang Bali jarang ya. Oh, pakai putu ya depannya? Ya, saya Putu namanya. Putu Daniel belakangnya? Ya, enggak, Putu Daniel gitu ya. Oh, Daniel, Putu Daniel. Oke. Nah, Putu anak ketiga. Oh, anak ketiga. Pertama Wayan. Pertama Komang. Oh, salah. Oh, Komang tuh anak pertama ya? Komang terus? Enggak sih, kalau diurutin dari Bali sebenarnya bukan Komang pertama, tapi ada banyak ceritanya, makanya Komang anak pertama. Anak kedua? Ketut. Tiga? Putu. Anak keempat Nengah. Oh, nanti ada juga si Wayan. Ya, itu lain lagi Kade, Made. Iya. Oke, Oma pusing yang begitu, nggak apa-apa. Baiklah. Jadi begini, mohon maaf lahir batin ini mengganggu ketenangannya ya. Dengan beres-beres rumahnya dirapikan. Karena mempunyai 2 anak kecil, itu suatu hal yang wajar ya. Ya dimana pasangan muda mempunyai 2 anak kecil ya, automatically ya begitu dah, sebentar rapi, sebentar berantakan, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putu Daniel, asli saya Gerokga. Ya, awal cerita saya masuk muslim itu tidak ada niat sama sekali. Sama sekali tidak niat. Niat saya cuma yang ngambil istri saya dengan cara saya masuk dulu ke agama istri saya. Dan setelah saya nikah, saya tarik lagi ke agama saya yang dulu, gitu ceritanya. Dan itu dah saya jalani rencana semua itu. Dan istri saya mau ikutin rencana yang pertama. Dan setelah nikah, setelah nikah, dia nikah sandiwara di muslim nikah sandiwara.
Terus saya niatnya memang kayak gitu pertama. Dan jalan nikah tuh udah jalan selama hampir 2 minggu. Dan saya mau jalanin niat saya yang dari awal tuh, memang saya tidak ada niatan di muslim nikah pertama. Saya ajak istri saya ke rumah saya. Rupa istri saya malah berubah pikiran, malah dia kuat di muslim. Saya terus paksa sampai saya buat banyak kekerasan biar dia gimana saya masuk ke agama saya dulu. Tapi istri saya nggak mau tuh. Sampai akhirnya istri saya minta pulang, ya saya pulangin. Udah dalam berantem, udah pulangin. Kita kembali ke rumah istrinya tanpa berpamitan, langsung kayak naruh barangnya, langsung saya tinggal. Jadi pada prinsipnya pemirsa, ini suatu hal yang unik ya. Awalnya setiap manusia tuh punya sifat, ada bad side and good side. Itu ada malaikat dan ada iblis. Jadi kita tinggal mau dengerin yang mana, karena iblis itu selalu menggoda manusia tuh dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, ingat itu. Nah, awalnya beliau ini ingin mempersunting seorang muslim, itu menyatakan bahwa si muslim ini adalah domba yang hilang. Karena beliau, Daniel dari agama apa? Nasrani. Dari Nasrani beliau. Jadi memang akan domba ya, istilah domba yang memang itu suatu hal yang wajar saja ya. Tapi hati yang tadinya ingin menyesatkan, mungkin dalam agama kita disesatkan kan. Namun Allah berkehendak lain. Nah ini kan Oma selalu bilang, hidayah itu adalah di mana Allah melembutkan hati manusia hingga dia itu merasakan getaran bahwa Allah itu ada. Dan Allah adalah la ilaha illallah, Tuhan yang hanya patut disembah. Nah, ini sebetulnya kembali lagi itu di luar dari jangkauan manusia. Nah ini akhirnya kita lihat bagaimana dia mempunyai niat, dia punya keras hatinya, dan bahkan membuat kekerasan kepada sang istri untuk bisa menarik ke agamanya beliau. Dan ini kasus-kasus begini sudah banyak sebetulnya. Nikah dulu muslim, setelah itu malah dibalik, istrinya malah masuk agamanya sebelumnya. Tetapi kembali lagi, inilah Allah. Berarti Daniel begini, pada prinsipnya satu hal ya, Allah tuh terlalu sayang padamu ya. Allah tahu nih, ini anak baik, ini orang bertanggung jawab, ini orang baik, bagus, punya hati yang baik. Makanya Allah berikan hidayah tersebut. Ya, nah terus ceritanya gimana nih? Istri nggak mau nih, sama-sama keras nih. Ya. Terus kamu campakkan istrimu seperti naruh barang. Ya udah deh, kamu sini deh, balikin ke orang tuanya, begitu. Ya. Merasa berdosa nggak? Sudah sampai ke bawah-bawah mimpi dosanya. Ini hidayah. Hidayah itu bukan, kan dia sebetulnya udah bersahadat pura-pura, bersahadat sandiwara, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, kata Allah. Lu macem-macem lah, udah diketok pintu, assalamualaikum, terusnya mau kabur, mau kemana gitu. Nah ini jadi kembali lagi, niatnya memang tidak ada, tetapi kalau Allah berkehendak, yang tidak punya niat aja jadi muslim yang baik kan begitu ya. Udah ceritanya nih, lanjut. Ya. Istri nggak mau, tetap sampai berapa bulan gitu, gimana ceritanya? Saya 1 bulan pertama tuh saya kembali ke istri saya, tetap teguh dengan imannya dia. Dan saya nggak tahu dia posisi hamil. Posisi dia hamil, ya saya masih tetap dia teguh di sana. Nah, sampai 2 minggu ke depan merasa kehilangan kayak gitu, akhirnya mau jemput lagi, istilahnya saya mau balik lagi, saya ambil istri saya mau belajar Islam, tapi ditolak sama keluarganya. Begitu. Dia dengan alasan, cari dulu kamu belajar benar-benar, baru ambil istrimu. Dikasih syarat yang begitu berat pertama, disuruh kamu kalau bisa hatam Quran, baru ambil istrimu. Sampai sekarang udah hatam belum? Ikro berapa? Gitu alasannya. Okay. Belajar, tapi rasanya berat sekali. Terus belajar sampai saya ada ikut pondok sini, ikut guru ngaji sini, kemari dah sampai terasa nyaman sendiri akhirnya di muslim karena belajar gitu loh. Tapi awalnya terus belajar, terus mau rencana balik tapi belum penuh syaratnya, tetap dilarang. Itu ceritanya. Terus dilarang ya balik lagi belajar sampai udah saya udah niatkan, memang saya udah nyaman di muslim, bukan dengan alasan ngambil istri saya gitu. Udah dapat saya niat, udah saya pasrah, nggak ngambil istri saya lagi, emang caranya udah bodo amat ya gitu ya. Tapi kasihan anak gitu. Akhirnya cara nekat lagi tak bawa lari kabur lagi. Itu cerita stop dulu nih. Jadi ini lihat
para pemirsa, ini suatu hal yang unik sebetulnya dari bagaimana hijrahnya beliau, bagaimana rumah tangganya dari awal tuh ruwet banget. Ruwet ya, tapi memang kalau awalnya ruwet, insya Allah kesana jadi baik nih ya. Jadi Daniel itu luar biasa sebetulnya, dia orang yang kekeh ya. Tetapi saya lebih salut lagi sama istrinya, betul? Istrinya ini yang kuat imannya, masya Allah ya. Dan orang tuanya saya salut kepada mertuanya Daniel ya. Assalamualaikum dari Omas. Stop, itu bagus ya. Pertahankan anak kita ini ya di jalan Allah. Ya, betul itu, masya Allah saya merinding. Berarti insya Allah barakallah untuk mertua kali. Masih ada ibu bapaknya ya. Nanti kita akan tampilkan istrinya, tapi belum dulu. Nanti bintang tamunya ya, tunggu dulu. Belum seru ceritanya, ntar dulu. Beliau masih masak di belakang. Baik, nah udah gitu nih. Kamu tahu hamil, kemudian jadinya kamu tuh belajar. Ini belajarnya waktu itu sama siapa? Pak Jamhuri, Pak Ustadz, Pak Haji Jamhuri. Pak Jamhuri, terus sama orang-orang kampung sini juga, namanya Pak Idris, almarhum Pak Hasim, banyak lah teman-teman sini belajar bagi pengajian, sampai dulunya sudah lancar Iqra, sudah ada ikut Iqra sama anak-anak anak ngaji yang kecil-kecil ikut ngaji. Nah, tapi mau ngikutin pesantren sampai hatam 4 kayak terlalu lama, saya bisa ngambil istri saya gitu. Kesana tetap didoa dengan kerasnya, mungkin karena kecewanya dia. Betul. Karena anak dikerasin itu mungkin kayak gitu kecewanya. Dan akhirnya cara nekat aja dah sama istrinya, tak buatin janjian, dia janjian ketemu di sini, tak bawa lari. Akhirnya saya tak bawa lari ke Jawa. Oh, masya Allah. Nah ini kawin lari, bukan kawin lari, jadi bawa lari istri sendiri. Iya, seru juga ya. Ada juga nauzubillah bawa lari istri orang ini enggak ya? Istri sendiri dibawa lari, masya Allah. Nah tapi mohon maaf nih, sebelumnya kita cut dulu ya, cerita tunggu dulu. Pemirsa sabar dulu sedikit ya, karena ini Oma ada satu yang question ya, Neogiris apa tuh? Pengen tahu nih, kepo nih. Berarti ketemunya di mana dulu sama sang istri? Ceritain dong, kok bisa ketemu? Apa memang sama-sama di Bin Banja? Ceritain gimana, ayo. Itu paling penting dulu kan ceritanya. Dulu ketemu. Jatuh cintanya tuh gimana gitu loh. Nah, saya tuh dulu dalam posisi masih sakit habis kecelakaan. Masih pakai tongkat. Kaki ya. Kaki patah, masih pakai tongkat. Perut ya masih ada bekas jahitan. Ya, dia main ke rumah tetangga saya, rupanya dia satu sekolah dulu. Satu sekolah. Nah, kenalan lewat HP. Dia care sama saya, peduli sama saya, saling peduli itu. Ya dari situlah tumbuh sampai terus ya nemenin saya sampai sembuh, sampai saya bisa kerja lagi. Sampai udah berjalan hubungan pacaran tuh udah berjalan sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Tapi tahu ya kamu agama dia agama Islam, kamu agama Nasrani ya? Iya, tahu. Nah, tapi nekat aja ya. Karena punya niat tadi ya. Nah, itu nekatnya karena saya mau terusin hubungannya karena dia ada alasannya mau ikut saya. Mungkin kalau dia dari awal nggak mau ikut saya, mungkin udahan gitu. Tapi dia mau alasan ikut saya. Jadi ini cerita lucu nih. Jadi semuanya pada punya niat-niat, punya trik. Pokoknya iyain dulu aja, ntar urusan belakangan, kan gitu. Ternyata mereka berdua tuh saling mempertahankan ya. Tetapi anyway. Kembali lagi kepada Allah. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Kita nggak tahu, kita boleh berencana, tetapi Allah yang menentukan. Ya kan, semuanya kun fayakun, itu haknya Allah. Ya seru banget. Akhirnya tapi kamu disitulah tumbuh rasa cinta ya. Cinta kasih ya. Nah, cintanya memang cinta murni apa cinta karena pengen narik agama ke Nasrani? Ya awalnya cinta, memang benar cinta. Tapi keduanya dengan alasan juga saya kan orang laki-laki nggak mungkin ikut perempuan gitu. Gitu. Enggak juga, opa juga orang laki. Ya gitu yang dia di Bali, Oma. Suami saya juga orang Jerman ikut saya kok, alhamdulillah. Viva Islam. Jadi pada prinsipnya kembali lagi ini suatu hal yang seru ya. Oke. Setelah itu sampai pernikahan terjadi karena kamu bersahadat, Kemudian akhirnya ya seperti yang kamu ceritakan, istrinya dikembalikan dikarenakan istrinya kekeh tidak mau convert ke Nasrani. Dan kamu sendiri juga udah Islam, cuman bersandiwara di Islamnya. Ini keren nih, ada orang sandiwara Islam loh. Ini calon ini akan calon berangkat umroh ini, insya Allah. Amin. Biar di sana nanti rasain loh. Terus ya ini lah baik Allah malah baik Allah ya kan, namanya manusia pengen nggak berangkat umroh. Amin tuh. Satu itu. Kedua, cerita nih, akhirnya sudah tahu istri kan hamil, dibawa lari. Terus nggak dicari polisi itu.
Nah, untuk dicari polisi itu yang saya kabur pas pacaran. Mau pacaran pernah kabur saya. Oh, pernah lah ini Iya, juga ya yang lari ya. lari yang perempuan saya dicari banyak orang Heeh. dari Pagayaman sama dilaporin polisi laporan. Nah, akhirnya gara-gara saya banyak orang dicari, akhirnya saya ngalah makanya saya pura-pura masuk musim itu akhirnya saya pertama Supaya mau mau ya, nikah. ya. Pertamanya saya bawa ajak dia lari ke agama saya, maaf ajak ke tempat ibadah saya tuh yang dulu agama saya tuh. Habis itu tak bawa ke Jawa itu. Terus sebenarnya pertama tuh udah tak bawa ke Jawa, baru ada banyak panggilan gitu loh, ada dari polisi, dari orang Pagayaman tuh. Akhirnya diselesaikan secara keluarga, akhirnya saya ngalah yang masuk musim dengan pura-pura dulu pertama gitu. Nah, yang untuk yang kabur untuk yang udah sah nikah tuh tidak ada yang dicari. Tidak, karena memang udah istri sendiri ya. Udah ada buku nikah udah semua. Iya, jadi memang ya, cuman orang tuanya berdoa aja, ya Allah berikanlah petunjuk kepada mantuku, dikasih petunjuk akhirnya. Oke, ke Jawa berapa lama di Jawa? Sekitar hampir sebulan. Sebulan ya. Hampir sebulan. Terus udahannya gimana? Akhirnya balik lagi tuh ke Bali. Nah, yang untuk balik ke Bali tuh orang tua saya sendiri yang manggil. Gini dia udah ikhlas dia menerima saya masuk muslim. Dia kasihan saya sama istri sudah hamil ikut sama orang nanti nggak ada kerjaan. Nanti pulang aja mungkin mertuanya sudah berhenti marahnya gitu. Ya saya pulang ngekos di Singaraja, beneran lah mertuanya udah nggak ada nyari saya atau nelpon benci saya. Malah dia iparnya kakaknya yang dia tuh nelpon disuruh pulang, nggak ada masalah apa-apa, udah damai pulang saya. Tapi ini satu hal lagi ya, jadi begini, kalau kita lihat nih, kan tadi Oma bilang Daniel ini salah satu orang atau pria atau laki-laki yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Dia pekerja keras, betul? Dia sampai punya usaha sela, terusnya jual beli motor, ya kan? Dia sudah punya rumah sendiri, bahkan sudah punya mobil, dalam artian meskipun semuanya kredit sih. Saya mohon maaf, ya sama, yang apa-apa kredit juga boleh, ya enggak? Itu hal yang wajar, tapi itu keberanian ini yang kita ini kan justru kita karena merasa punya tanggung jawab, betul kan? Ya kita bekerja keras, kan nggak mungkin minta-minta untuk bayar cicilan apapun. Itu gak usah malu. Oh, Oma juga punya cicilan kok, so what gitu. Dalam hidup itu nggak perlu ya. Yang penting kita tidak menyusahkan orang lain. Itu ya justru disinilah dia tidak menyusahkan orang tuanya, tinggal sama orang tuanya atau di mertuanya, maka dia punya rumah sendiri. Ini yang harus ditauladani kepada seluruh mualaf-mualafah. Jangan pati ngeluh. Bilang, Oma saya orang miskin, saya susah, saya nggak punya ini. Oma gedek lihatnya begitu ya, dihantem sama Oma. Jangan pati ngeluh. Mualaf-mualaf YBMD tangguh. Allah itu selalu membuka jalan kepada orang yang mau berusaha. Ingat itu ya. Emang Oma galak tetapi ini baik. Jadi Daniel, saya sangat bangga ya dengan punya tabiat Daniel yang meskipun culas tadinya terusnya sampai akhirnya hidayah Allah. Jadi sekarang lebih mendalami Islam, lebih cinta Islam kan. Sampai waktu YBMD. Nah, ceritanya nih YBMD kan hadir nih. Daniel mengenal YBMD kapan ya? Oma lupa inget. Ulang yang pertama perbentukan tuh. Waktu dibuka pertama kali diresmikan. Daniel udah hadir ya? Udah hadir. Oh, waktu itu kan ada dapat hadiah umroh ya? Ya, itu kadek. Iya, tapi Daniel nggak dapat ya? Nggak dapat. Belum rezeki. Kata Allah, ini bener dulu lu belajar agamaku, ke ke rumahku undangan begitu. Ya, ingat Ikro masa 4 tahun, masih 4 aja. Jadi ngomong-ngomong dari situlah ya Daniel yang sama Pak Jamhuri kalau nggak salah ya. Anyway, terus bergabunglah dengan YBMD. Memang dulu kan kamu tektok ke Tegalinggah ya. Nah, akhirnya di ulang tahun YBMD yang kedua itu kita mengadakan MTQ. Ya, Daniel ikut juga ya? Ikut untuk Ikro ya? Ikro 4. Ya. Kemudian kamu menang nggak? Belum. Kayaknya belum lulu deh. Kayaknya Daniel tipikal bukan orang yang harus gampang gitu ya. Dapat rezeki gampang, susah melulu. Di spin aja. Lucky draw nggak menang-menang. Padahal udah nongkrong paling depan. Jawabannya paling benar lagi, tapi belum. Makanya jadi jangan berharap dengan apapun yang sifatnya luck itu keberuntungan, jangan. Kita yakin kalau Allah sudah memberi rezeki itu tidak pernah tertukar dan sudah ditakar setiap hambanya. Ingat itu, bismillah. Kemudian lanjut. Nah, sang istri akhirnya rumah tangga terus dah ya, sampai anak lahir ya kan. Jadi tetap kamu di dalam agama Islam sampai sekarang, masya Allah tabarakallah. Tapi pemirsa tunggu dulu, kan ceritanya seru nih. Saya salut juga sama istrinya nih. Istrinya jadi tarik menarik ya nggak? Ya kan, saling kuat nih. Ini suatu tauladan. Wanita-wanita muslimah ingat itu ya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ingat akhirat kita. Hati-hati, jangan sampai kita abadan abada di nar, nauzubillah min
zalik ya. Kita harus ke jannah tentunya. Baiklah, kita akan undang sang istri. Nah, begitu kuat hati di dalam agama Allah, meskipun sudah masuk ke ruang ibadah-ibadah yang suaminya, tetapi ternyata beliau masih tangguh. Nah, ini dah kita panggil dengan siapa namanya? Mustakmilah. Mustakmilah, panggil dong istrinya. Istriku tersayang gitu dong. Ayo, kita akan kenalan dengan sang istri yang tangguh. Nah, mohon maaf lahir batin ini Omang repotin ya. Bisa perkenalkan diri kepada pemirsa ya dengan salam dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Mustakmila, istrinya dari Putu Daniel. Oke, alhamdulillah. Nah, terus dulu kenapa sih suka sama Daniel? Daniel kan sakit, pincang, kakinya pakai tongkat, kok suka gitu? Nah, kenapa? Ada nggak? Apa sih yang membuat suka? Itu kan harus ada alasan dong, Ayang. Ya dulunya sih nggak suka gitu, Oma. Cuma apa biar ada pakai temen pas sepi-sepi aja gitu dulunya. Jadi ini semuanya nih bener-bener ya. Ini ceritanya apa tuh? Kalau kita bilang tuh, kalau cadangan itu saya cari suku cadang, masya Allah. Ya kan? Jadi memang cari teman lah ya. Iya. Tapi lama-kelamaan kan tadi dibilang Daniel ya, kamu tuh termasuk nemenin. Maaf ya, biasanya kan cewek kalau ngeliat cowok kakinya patah, apa sakit, begitu pincang pakai tongkat, males deh gitu kan ya. Tapi kenapa kamu kok masih mau berteman sampai akhirnya tumbuhlah rasa kasih sayang di situ? Kenapa tuh? Ya, karena apa kasihan aja gitu liatnya, cuma kan SMS-an biasa gitu, Oma, nggak ada rasa. Terus udah lama-lama ketemu sama dia gitu, udah ketemu kok nyaman. Itu pas dia sembuh tuh kan ketemuan, terus ada rasa nyaman kayak gitu, dia perhatian juga, dari sana lah tumbuh rasa cinta gitu. Rasa cinta. Tapi Daniel juga kan merasa seneng ya. Banyaknya cewek kalau ngelihat bukan cacat sih ya, kayak begitu orang males ya, cewek itu kan maunya yang mana, tapi ternyata ini beda ya, dia punya pandangan. Nah, itu dilihat hatinya ternyata ya, baik hati, nggak pilih-pilih ya gitu ya. Emang suamimu ganteng gitu? Biasa aja. Ya masih masa pertumbuhan. Kini pemulihan loh. Pemulihan suaminya itu. Kalau cantik ya laki-laki kan nggak mungkin cantik. Baiklah. Jadi oke. Waktu lucu juga nih, waktu diajak nikah tuh gimana ceritanya? Kamu yang minta ayo nikah atau gimana? Ceritanya gimana? Iya kan dulu pacaran nih, belum ditauin dia agama Nasrani. Main ke rumah, Mila tuh ada temennya datang gitu. Terus keluar, oh iya tak gituin. Nanya orang tuanya, dari mana tuh? Dari Bingin Banja. Oh gitu aja orang tuanya. Dah lama-lama baru dia nanya agama apa dia gitu. Saya bohong jadi Oma, bilang dia agama Islam gitu. Ya Allahu Akbar. Dari tadi ruwet aja dari awal. Tapi seneng ini bagus, ini kan seru kan kita ya. Terus ya udah lama-lama ketahuan sendiri jadinya Oma gitu. Mungkin kakaknya menelusuri atau gimana gitu kok ketahuan. Ya benar. Kalau dia nih Nasrani gitu. Terus dibilang apa, disuruh pisah aja gitu, putus dah gitu kan, masih pacaran tuh ya karena udah nyaman gitu kan, kita berdua juga nggak mau gitu sama gimana caranya biar nggak pisah, mikir dulu sama gimana gitu. Ya udah kabur aja deh gitu. Ya udah kabur aja. Terus di mana ketemunya gitu? Di mana? Tak jemput sama jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Keluar deh ya. Iya, keluar dari jendela kan. Bukan atau jendela. Dari jendela. Ini kalau ada filmnya bagus juga nih. Kita bayangin nih jam 2 demi cinta. Jendelaku lampauin bukan Saputra. Bukan jam 2 dulu mah, banyak sekali kita kabur dulu. Bukan jam 2 dulu, katanya ada jam lain. Jam berapa? Yang di Cerio tuh sama siang tuh saya. Oh iya, pertama siang dulu mah. Siang dulu sama jam sekitar jam berapa itu ya, jam 12 tuh lah pokoknya, habis juhuran tuh temennya tak suruh nganterin yuk sampai di Pemaron gitu. Mau ngapain? Cewek ya? Iya. Ya udah nggak nunggu di sana. Benar-benar backstreet cerita. terus mau ngapain gitu. Ya udah antar aja, mau ke rumah kakaknya dulu yang di Singaraja kayak gitu. Terus ngapain sampai di sini gitu temennya. Ya ntar dijemput sama kakak iparnya tak gituin.
beneran nih beneran. Oh ya udah, tinggallah sama temennya. Langsung saya naik motor sama dia, itulah diajak ke apa namanya tuh tempatnya dia beribadah dulu tuh Ma. Udah mulai tuh. Dari di sanalah saya diamin dulu sini. Masa saya disuruh tidur sini jadi satu di sini, mesin cuci becek. Perasaan rumah saya tuh bersih, kamarnya nyaman. Oh saya gini nggak nyaman kayaknya di Nasrani gitu sama tempatnya kayak gini gitu. Masa dikasih tempat kayak gini, ya udahlah. Lama-lama mikir juga gitu. Terus kamu nyatakan kepada dia, jadi kita nikahi selama aja gitu. Apa Daniel yang punya ide? Yuk kita nikahi selama aja deh gitu, atau gimana? Apa Pas dia yang diajak ke bungkulan di gereja itu, rupanya yang orang gereja takut dia nerima, soalnya ini masih di bawah umur. Oh begitu. Akhirnya disuruh pulangin dulu, nanti bahaya ke hukum lakunya gitu. Akhirnya yang pertama tak jadi pulang, akhirnya dibawa ini sampai dijemput pakai mobil polisi, diantar pulang ke Tegalingga. Itu kabur pertama tuh sama kabur pertama diantar itu pas masih puasa lagi tuh mah. Malunya gimana ke Tegalingga ini naik mobil polisi mah. Malu tuh saat itu, malu apa enggak? Dia malu, saya sih sedih aja dipisahin. di Polsek Sukosadut tuh mah. Harus dibawa pulang, dia bawa umur. Ya kan di bawah umur. Waktu itu lagi berapa? 18 belum 18, pas di bawah umur masih 17, nikah 18, masih di 17 sama. Hampir ke 18. Tapi memang masih SMA ya. Jadi ini memang cinta itu ya menghalalkan segala cara. Jadi memang itu hal-hal yang kalau Oma sih melihat kehidupan yang begini itu hal yang lumrah sebetulnya. Meskipun bagaimana pusingnya orang tuanya Mila, begitu juga orang tuanya Daniel ya, berurusan dengan polisi, berurusan dengan masyarakat, dengan rumah ibadah, dengan para ulama. Ya Allah ya Rahman, tetapi semuanya akan sekarang menjadi baik-baik saja ya. Itu jangan sampai nih. Ini ingat ya, suatu saat nanti kita berumah tangga ada hal-hal yang tidak pas, tidak satu frekuensi ya. Suatu saat nih udah sukses, udah kaya, ada yang tidak frekuensi. Tolong ingat. Jadi jangan ingin saling egois. Tapi ingat perjuangan cinta kalian itu bagaimana sulitnya untuk mempersatukan hamba Allah ya untuk ibadah. Ingat ya, kan nikah itu ibadah, ibadah yang terbaik. Bahkan Allah sangat meridhoi hamba-hamba yang nikah gitu ya, daripada melakukan hal-hal yang lain. Nah ini ingat itu, ingat zaman susahnya, ingat masa-masa kita memperjuangkan cinta. Jadi tolong kalau suatu saat ada permasalahan apapun, baik pihak ketiga, dari orang tua, dari ipar, apapun, kadang-kadang kan kita ya, tapi insya Allah sih baik-baik aja ya, karena sebelumnya udah banyak rempongnya gitu. Ya, nah sekarang pada prinsipnya Oma ingat ya, ingat saat-saat kita sulit. Jadi dengan saat-saat kita sulit, maka hati kita itu akan lebih rendah hati. Kita akan mawas diri, saling saling melengkapi, saling mengingatkan kebaikan ya. Bagus. Jadi Mila akhirnya seneng ya, akhirnya kekuatan kamu ini Oma yang salut, ini bangga nih. Terus gimana sih kamu karena dorong orang tua pokoknya saya nggak mau tahu Mila, kamu nggak saya kasih sama Daniel. Apa memang Mila punya dedikasi diri atau punya keimanan sendiri? Saya nggak mau, apa karena orang tua nggak mau ikut Daniel? Iya. Gimana? Karena orang tua juga apa memang tidak nyaman di? Ya pertama saya tuh udah di Islam dari dulu udah nggak mau lah saya ke Nasrani gitu sama. Terus saya pengen gimana caranya biar dia tuh tetap ikut saya gitu. Jadi memang berarti kukuh sekali, bagus. Begitu juga yang sebelah pura-pura, entar lu balik semua. Tapi kembali lagi kan itu makanya setiap manusia berencana ya, tetapi Allah yang maha menentukan. Nah sekarang dengan adanya ini, terus berapa lama tuh tinggal sama orang tua atau di mertua sampai pindah ke rumah ini? Jadi sama mertua ngekos, akhirnya saya beraniin dah kredit rumah daripada saya pindah-pindah terus. Juga saya pikir kredit rumah lama-lama punya saya walaupun jangka panjang gitu. Betul. Ya hampir dari nikah sampai sekarang saya tinggal bolak-balik itu tahun 2018 saya nikah sampai tahun 2020 saya masih mondar-mandir. Sampai tahun 2022 hampir 4 tahun udah mondar-mandir mah. Dari 2022 baru saya beli rumah sini sampai tahun ini. Hampir masuk ya 2 tahun dari rumah sini.
Ya makanya itu suatu hal yang bagus, dia masih muda, ya kan. Kemudian masih banyak waktu untuk mengumpulkan pundi-pundi untuk mencari barokallah ya, supaya bisa membayar ini, dan masa depan anak-anak juga masih panjang ya. Harus di manage ya, untuk keuangan tuh jangan boros-boros, kalau bisa disimpan, ada investasi beberapa kan. Oma gimana sih caranya kaya ya? Caranya kaya ya nyimpen uang juga, jangan sampai dibuang-buang uangnya kan gitu ya. Investasi, kemudian anak-anak dimasukkan investasi apa namanya, beasiswa anak-anak. Jadi nanti pas anak-anak harus sekolah tinggi, harus biaya, kita udah punya biaya. Jadi banyak hal yang harus di-manage tentang rumah tangga, ya nggak? Jangan ambur-ambur, wah kita kan banyak uang, barber, jangan. Usahakan pakaian apa adanya, makan juga yang sehat-sehat, makanan rumah, masak yang bagus, meskipun masakan yang biasa, tapi itu lebih sehat, nutrisi untuk anak-anak kita. Ya, kalau makanan di luar itu nggak sehat, udah mahal nggak sehat, jadi jangan banyak-banyak kita makan di luar. Itu hak kalian sih, uang kalian. Tetapi kalau Oma sebagai orang tua ya sebaik-baiknya masak sebentar aja, ya kan, anaknya tidur masak dulu ya. Gampang ya, gampang-gampang aja, jangan susah-susah ya. Gak usah bikin nasi kebuli, jangan. Baiklah, Mila, terusnya setelah semuanya lancar ya, bagaimana nambah cinta nggak sama Daniel? Ya tambah cinta. Nambah cinta karena Daniel sangat lihat bagaimana kerja kerasnya beliau ya. Nah, Daniel juga sangat cinta ya. Dua-duanya sekarang udah punya anak 2 ya. Anak yang pertama siapa namanya? Afida. Afida lagi ke TPQ. belum pulang ya? Belum. Jadi para pemirsa YBMD ini mempunyai TPQ yang bernama TPQ Al-Firdaus ya. Alhamdulillah kita sudah berjalan 1 tahun. 1 tahun. Mohon maaf, 1 tahun akan ke 2 tahun ya di bulan Februari. Kebetulan anak mualaf lah yang saya prioritaskan di belajar di TPQ ini, termasuk sebetulnya Umar nih yang paling kecil juga, dia belajar di TPQ ya. Umar berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun 2 setengah. tahun setengah. Doesn't matter, yang penting dia ikut-ikutan dulu ya, karena memang dia hanya mendengarkan pada ngaji, jadi ikut-ikut yang itu hal yang baik untuk anak-anak. Kemudian Daniel, dengan adanya YBMD, menurutmu bagaimana? Ya merasa terbantu, dibina. Dibina, Ya, ada dinaungi yang, ya? dinaungi, ada yang, maksudnya ada yang ngarahin kemana, arahnya itu enggak sendirian, istilahnya ada teman-teman banyak. YBMD bermanfaat gak sih? Seneng gak sih dengan adanya YBMD di Bali ini? Ya sangat senang. Ya bukan saya aja yang ngerasain, sama anak-anak saya juga diperhatikan. Dipedulikan. Ya, dipedulikan banyak lah. Insya Allah ya. Mohon doanya saja ya, Oma berjuang selagi Oma masih mata saya melek ya, belum ditutup oleh Allah selamanya, makanya Oma berjuang. Karena kalau Oma sendiri, hidup Oma tuh, saya sudah bilang, ya Allah, Kau sudah cukupkan aku duniawi, tapi aku tinggal akhiratku. Bagaimana akhiratku? Kalau duniaku udah nikmat, segalanya ada, segalanya bisa, segalanya mau apa aja Oma ada. Tetapi bagaimana akhiratku? Ya Allah, aku takut. Demi Allah, ya. Jadi mungkin dengan cara begini Allah titipkan yang Oma punya ya, baik maaf gitu, harta, intelijen kita, kepandaian, ya kan, hati kita, peduli kita, itu sudah saya wakafkan untuk umat, khususnya para mualaf. Nah, kemudian satu hal lagi, Mila, Daniel itu belajar ngajinya sama Mila apa sekarang masih punya ustadz? Ngajar, Di rumah aja Di rumah. dia sekarang. Ya, tapi belajar ya, bisa kan ngajarin. Mila Ya. lebih ngerti dong, ya kan? Belajar Iqra masih. Ya soalnya nanti MTQ lagi, masa Iqra melulu ya, Al-Quran dong. Kebetulannya ada Pak Ustadz kita juga nih yang ngajarin Daniel, tapi nggak menang. Grogi ya Nil ya? Demam panggung. Demam panggung. Tapi insya Allah ya Daniel, semua cita-cita kalian Allah jabah ya. Allah itu apa sayang? Jadi semoga Allah mengabulkan segala cita-cita mereka pada prinsipnya. Daniel, apakah ada Daniel sama Mila, bolehkah Oma minta ada saran-saran kah? Atau ada masukan-masukan kah untuk kami Yayasan Bali Mualaf Development? Nggak apa-apa, Oma sangat terbuka ya. Everybody can have idea for us, because kalau kita ingin maju, kalau kita ingin besar, maka harus berjiwa besar. Mau ada kritis, mau ada omongan, bahkan fitnah atau apapun yang diomongkan, kalau itu memang untuk memicu kita yang positif ya, kritik tetapi membangun, itu akan kita terima dengan lapang dada dan kita akan improve
ourselves to be better and better, ya. Oke, gimana Bang Daniel? Ada nggak, Oma? Ini dong, gimana? Boleh semua boleh berbicara karena Oma senang dengan adanya ide-ide dari anggota sendiri gitu, gimana? Ya bagi saya sih semakin kompak ke depannya dan Ya. jangan terlalu ambil omongan dari luar, mending ketemuin secara langsung biar nggak ada salah paham. Ini kan namanya organisasi pasti ada ya sedikit omongan sedikit aja kalau dimasukin sekali tanpa tahu asal bulusnya yang di mana tuh kan bisa nanti jadi ya istilahnya perpecahan sedikit demi sedikit. Mending ya kalau memang ada omongan di luar jangan terlalu dimasukin ke dalam dulu, cari dulu asal usulnya sih, itu aja sih masukannya. Ya, bagus, terima kasih. Itu karena begini, memang di dalam organisasi itu ada orang yang like, dislike. Kadang-kadang kita dengar, YBMD nggak bagus, begini ya. Kalau kami yang hanya mencerna ya, menerima dan mencerna. Benar kata Daniel, jangan dimasukin hati juga, tetapi kita lihat kebenarannya. Apapun, memang pada prinsipnya begini, Allah itu menciptakan kita itu damai. Bagaimana Nabi Adam dan Hawa itu diciptakan damai, sejahtera di surga. Tetapi ingat, dengan kedamaian, keharmonisan ini ada yang tidak suka, yaitu iblis. Sebenarnya para iblis itu paling tidak suka kalau kita damai, kalau kita harmonis, kalau kita bersama, kalau kita silaturahmi. Justru dengan adanya iblis ini, maka tiupan, ya tipu daya iblis itu selalu dia nggak bagus loh, dia jelek, bagaimana begini, akhirnya merugikan kita sendiri. Ingat itu. Jadi sama, jangankan di organisasi, di rumah tangga aja begitu. Jangan sampai mendengarkan satu pihak ya. Mila tuh Pak Daniel di sono lu, misalkan ada cewek cakep gitu. Ini bawa mobil sama cewek cakep gitu kan. Terus siapa tuh cewek cakepnya gini? Nah, Mila langsung emus, padahal yang di sampingnya Oma. Pakai mobil Oma juga. Kasihan kali dia kan nyupirin Oma. Itu jangan langsung wah, tadi sama siapa? Cewek cakep, masa Oma cakep nenek-nenek ya. Jadi banyak hal itu juga sama. Kita harus cerna, kita harus dengar dulu kiri kanan ya. Jangan langsung ngejudge. Betul Daniel, terima kasih banyak. Itu untuk masukan kita karena kita terlalu banyak ya komentar-komentar yang miring atau komentar-komentar yang bagus. Tapi semuanya saya bilang, saya sudah tahu itu Allah sudah ada di catatan Allah skenario. Kita terima dengan lapang dada. Sifat kita memaafkan, ya harus saling memaafkan. Mila, ada apa nih dengan YBMD, seneng nggak? Saya sangat senang, Ada kegiatan banyak ya, positif ya. Banyak yang tidak tahu jadi tahu ya. Itu udah Mam, sangat membantu. Apalagi ini Oma yang jarang ngaji kan, dia sekali-sekali ikut ngaji jadinya gitu Oma. Iya, makanya jangan cari duit dulu. Ya, Oma sibuk Oma, bisnis tahu. Ya, asal jangan bisnis bisikan si manis ya. Ingat itu bahwa Allah dahulukan Allah yang memberi rezeki. Bismillah tawakkaltu. Tapi waktunya silaturahmi, berkumpul, ngaji itu akan membuat keberkahan semua. Itu justru kalau kita hanya individual aja sendiri, mohon maaf lahir batin ya. Justru Allah kalau ngasih semua kesenangan, kita nggak mau kenal sama orang, semau kita, tidak peduli, apalagi mungkin disangka orang nggak mau kenal siapa-siapa, nanti kita termasuk yang angkuh dan sombong, akhirnya kita rugi sendiri ya, karena Allah tidak suka dengan orang yang kufur, orang yang sombong gitu. Kembali lagi, insya Allah sih mereka adalah pasangan muda yang luar biasa ya nggak? Semoga jodohnya panjang ya ibu-ibu, bapak ya, sampai kakek nenek, sampai ke liang lahat ya. Semoga Allah ridho semuanya ya. Umar bilang assalamualaikum dulu. Assalamualaikum dulu. Dadah gimana? Ini Daniel kecil nih. Baiklah pemirsa, saya rasa dengan berakhirnya cerita kisah cinta, kisah perjuangan Daniel dan Mila ini menjadi inspirasi para pemirsa. Saya rasa di sebagian orang yang mendengarkan ini sama tuh kisahnya saya juga begitu gitu kan. Tetapi kita kembali lagi ya, ingat ya. Kita mau pola ke kiri, ke kanan, ke belakang, mau ke atas, mau ke bawah, ingat pola kita kayak apapun ingat. Inna ma'amrukum ida'ala sayyidun ayakulalahu kun fayakun. Dan jangan lupa, semua sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Tugas kita di dunia ini beribadah, berbuat baik, ya kan? Ingat itu, ya peduli dengan sesama, ya kan? Hablum minallah, hablum minan nas. Setelah itu urusan Allah. Kerja boleh, ya kerja banyak, kerja keras, tetapi ingat, pintar itu Allah. Dan istri harus selalu mendoakan suami, ya. Jadi tolong usahakan nih
Sekarang mama tanya nih, ini ada maaf nih ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa siapa saja yang mendengarkan, kalau suamimu bekerja, kamu ngapain sama suami? Apa yang kamu lakukan? Bilangan, Mila atau Ma, ibu saya mau kerja gitu, mau berangkat, terus gimana? Mila nganterin sampai rumah? Sampai sini aja. Sampai situ. Iya, Ya. di depan pintu. Gitu. Terus dicium nggak suaminya? Dia jarang mau salim, Mama. Malah saya yang ngingetin. Buru-buru aja. Cepetan kakak, gitu dia. Aduh pemirsa, ini anakku satu. Dengerin, Daniel. Kalau kamu ingin keluar pintu rumah, ingin mencari rizki Allah, mencari nafkah yang barokah, maka istri mengantarkan cium tangan suami dan kamu cium kena istri. Demi Allah, kamu akan dilipat gandakan itu rezeki. Kenapa Oma harus cium tangan suami? Suami itu cari duit pakai tangan, bukan pakai kaki. Meskipun kaki harus jalan, tapi orang mencari rezeki itu pakai tangan. Maka ciumlah tangan suami, dengan ciuman itu tersalurlah semua energi kepada sang suami. Ya, kemudian kecuplah kening istrimu, ya. Karena apa? Bikin ketenangan istri di sini. Banyak pikiran betul. Apalagi kalau jauh-jauh belum pulang, betul. Banyak pikiran, bukan pikiran. Jangan-jangan lirik cewek, bukan. Aduh, suami saya selamat. Apalagi kalau susah diteleponin, WA-in. Karena kan kadang-kadang kita sering nggak ada sinyal, betul. Tetapi dengan kamu mencium kening istrimu, maka istrimu akan rasa adem ayem. Dan itu kami lakukan dulu sama Opa. Selalu kerja, Opa cium tangan. Depan mau naik ke mobil bahkan Opa cium, kadang-kadang peluk. Assalamualaikum darling, waalaikumsalam. Ya Allah, barokahkanlah suami hamba ya Allah, lindungilah hamba. Itu penting. Dan dulu ya kita punya orang tua, doa orang tua kita dalam Islam ya, itu akan tidak ada batasan nama Allah. Orang tua yang muslim ya. Tapi sekarang kamu sudah punya istri, justru doa istri itu lebih dari orang tua. Mohon maaf, memang itu kenyataan dalam Islam. Ridho seorang istri kepada suami itu membuat suami itu barokah. Bisa dipraktekkan? Coba berdiri, berdua ayo. Gak apa-apa, berdiri cepetan. Gak apa-apa, ini di syuting aja biar semua pada ngerti ya. Ayo, mau berangkat nih kerja. Ya, cium tangan suaminya, cium suami istrinya, cium. Nah, begitu tepuk tangan. Alhamdulillah. Jadi ini adalah tata krama etika ya, istilahnya akhlak karim, adab Islami dalam Islam. Pokoknya jangan bilang buru-buru kakak. Hati-hati dengan buru-buru. Buru-buru pekerjaan syaitannya jangan. Satu, cuma detik syuting ya. Bisa mulai besok. PR laporin, kalau enggak Oma coret Daniel. Ya. Itu udah nggak tuh kan gitu. Baiklah pemirsa, kalau begitu enggak, ini memang adegan ini harus mana tahu pemirsa juga nggak lakukan itu tuh. Oma aja lakukan itu sama Opa. Insyaallah barokah. Pengen barokah nggak? Nah, pengen punya rumah villa ada kolam renang nggak? Ya lakukan itu sama istri, ya kan? Jangan salah loh, suami yang sukses itu ada istri yang tangguh di sampingnya. Baiklah pemirsa, kita akhiri ya. Kita akan pamit. Semoga apapun yang kita sajikan hari ini sangat menginspirasi sebagai tauladan para pasangan-pasangan muda. Kemudian mohon dimaafkan bila ada kata-kata kami yang salah atau tidak berkenan, itu semua kesalahan kami. Karena kami manusia biasa yang penuh dosa, tetapi segala kebaikan kebenaran itu hanya milik Allah. Jadi kita harus mengucap selalu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.